Hello citizen, ketemu lagi dengan saya Silvan Egustia Nugraha dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian yang pertama. Sebelumnya silahkan simak atau perhatikan peta berikut ini. Kita bisa lihat ini merupakan peta dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dari satu titik atau dari satu ujung ke ujung yang lain itu terdapat ribuan pulau, di mana di sebagian besar pulau itu terdapat berbagai macam daerah dan setiap daerahnya itu memiliki tradisi serta kebudayaan yang berbeda. Nah, hal inilah yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bineka atau beragam. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya. Kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan bisa menjadi sebuah ancaman. Dengan adanya kebinekaan, kita, bangsa Indonesia, itu menjadi bangsa yang mudah terpecah belah. Misalnya bisa membuat emosi kita lepas kendali, bisa munculnya perasaan kedaerahan yang sempit, yang sewaktu-waktu bisa menjadi bom waktu, yang kemudian bisa menghancurkan persatuan dan juga kesatuan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus senantiasa mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah untuk melaksanakan berbagai upaya serta strategi untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut. Berikutnya, kalau ini adalah peta dunia. Nah, dalam peta tersebut, kita bisa melihat di mana posisi Indonesia. Nah, di sini. Nah, Indonesia ini kalau kita lihat berada di tengah-tengah, yaitu di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan juga di antara dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. Nah, itu kalau secara geografis atau secara peta. Tapi perlu kita ketahui bahwa posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi juga aspek-aspek kehidupan sosial. Antara lain sebagai berikut. Dari segi atau aspek penduduk Indonesia ini berada di antara daerah yang berpenduduk padat di belahan utara dan daerah berpenduduk jarang di belahan selatan. Secara ideologi kita Pancasila itu berada di antara komunisme dan juga liberalisme. Kemudian dari demokrasi, kita ini berada di antara demokrasi rakyat di utara, spesifiknya di Asia daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di bagian selatan. Nah, secara ekonomi, kita memiliki sistem ekonomi yang berada di tengah-tengah juga antara sistem sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di bagian selatan. Dari segi masyarakat, kita berada di antara masyarakat yang sosialis di utara dan masyarakat yang individualis di bagian selatan. Dari segi kebudayaan, kebudayaan kita ini berada di antara kebudayaan timur di bagian utara dan kebudayaan barat di bagian selatan. Dan terakhir, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia juga berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di bagian barat, selatan, dan juga timur. Jadi kita bisa lihat bahwa posisi Indonesia itu berada di posisi silang atau di antara. Posisi silang Indonesia, sebagaimana yang telah diuraikan barusan, merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integritas nasional. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia, serta akan memperkukuh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak disepelekan perannya
dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi, potensi atau posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu ancaman. Nah, ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Jadi, ancaman itu adalah segala sesuatu hal yang dapat mengubah suatu hal yang sudah kita bangun bersama. Nah, integrasi nasional itu bisa diubah. Kesatuan kita ini terancam bisa diubah oleh ancaman tersebut. Ancamannya apa? Nanti kita akan bahas. Ada tantangan. Kalau tantangan ini merupakan hal yang bisa dibilang suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Jadi hal yang menantang kita nih, hal yang harus kita lewati, hal yang harus kita hancurkan tantangan itu. Kemudian hambatan adalah suatu hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau secara tidak langsung itu menghalangi. Ya, kemudian gangguan, usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Jadi kalau ancaman bisa dibilang segala sesuatu hal, baik dari dalam maupun luar negeri, yang bisa mengancam atau bisa mengubah sesuatu yang sudah kita bangun. Kalau hambatan kan itu dari dalam, gangguan itu dari luar, tantangan itu hal yang harus kita lewati, challenge. Nah, kalau ancaman itu segala hal yang baik dari dalam maupun luar. Sampai sini paham ya? Kalau tidak paham atau belum paham, bisa tulis di kolom komentar bagian apa yang tidak pahamnya. Nah, tadi kita sempat bahas nih ancaman yang bisa dihadapi oleh bangsa Indonesia atau hal apa saja yang bisa mengancam bangsa Indonesia. Jadi ancaman bagi bangsa Indonesia ini bisa kita lihat dari berbagai bidang. Nah, kita bahas ya. Yang pertama itu ancaman di bidang ideologi. Nah, suatu ancaman atau ancaman bidang ideologi itu bisa dikatakan sebagai satu ancaman terhadap ideologi Pancasila yang mencoba mengubah atau mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Jadi bisa dibilang ancaman di bidang ideologi adalah segala hal, segala sesuatu, upaya yang mencoba untuk mengganti atau mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Berikutnya ada ancaman di bidang politik. Nah, kalau ancaman di bidang politik itu bisa bersumber dari luar negeri dan juga bisa dari dalam negeri. Kalau dari luar negeri, ancaman bidang politik misalnya dilakukan oleh suatu negara dengan memberikan tekanan politik kepada negara lain. Misalnya ada intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Kalau dari dalam negeri, ini bisa berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk mengubah pemerintahan yang berkuasa atau bentuk lain yang bisa digunakan, misalnya kekuatan politik digunakan untuk melemahkan kekuasaan politik. Nah, ini contohnya misalnya bisa makar atau mungkin kudeta, ya mungkin lebih ke makar ya, jadi upaya-upaya yang mencoba untuk melemahkan pemerintahan yang sah atau bahkan upaya untuk menumbangkan pemerintahan yang sah. Berikutnya ada ancaman di bidang ekonomi. Nah, pertama-tama yang harus kita ketahui bahwa kita, bangsa Indonesia, negara Indonesia sudah masuk ke dalam bagian masyarakat global, ekonomi global, di mana sistem ekonomi kita ini dipengaruhi oleh ekonomi asing juga. Jadi pada saat ini, ekonomi suatu negara, misalnya Indonesia, tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa adanya pengaruh dari globalisasi, ya, bukan elit global ya, ini pengaruh dari globalisasi. Dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup atau kebijakan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh negara lain. Berikutnya, dari ancaman bidang sosial budaya, itu ancamannya bisa dari luar dan juga dari dalam negeri. Dalam
luar negeri didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Nah, hal-hal tersebut memicu munculnya hal-hal yang mengerikan, misalnya separatisme, terorisme, kekerasan, dan hal yang lainnya. Ada juga ancaman dari bidang pertahanan dan keamanan. Nah, kalau ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, ini bisa diwujudkan misalnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, kurang lebih itu yang bisa kita pelajari hari ini. Kalau Citizen masih ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Dan oh iya, menurut kalian, di antara semua ancaman yang telah dijelaskan, manakah ancaman yang menurut kalian saat ini paling mengancam negara kesatuan Republik Indonesia? Kalau ada silahkan, kalau punya pendapat silahkan dijawab ya. Kemudian kalau kalian suka video ini, silahkan di like. Kalau tidak suka, silahkan di dislike saja. Saya Silvan Egistian, terima kasih.